Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina la yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Yayah Samsia, beliau adalah guru kita semua. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati ibu-ibu anggota public speaking, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Ketua MT Nusa Indah beserta anggotanya. Yang kami hormati dan kami cintai ibu-ibu Majelis Aqrabul Iman Al-Mamuri dan yang kami hormati ibu-ibu Majelis Al-Hidayah, ibu-ibu Majelis Aqrabul Iman yang kami cintai dan kami banggakan. Ibu-ibu yang kami cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi bahwasanya alhamdulillah kita hari ini telah diberi kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat mengayunkan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini sebagai mana dikatakan oleh pembawa acara bahwa saya diminta untuk menyampaikan sambutan sebagai panitia, sebagai panitia majelis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Jemaah pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Acara selanjutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Cakep. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan. Yang pertama adalah oleh Ibu Ustazah Khairuddawati dengan tema menghadapi kematian. Kami persilahkan.
ke-6 Muhammad Rasul. Yang terhormat Ibu Bukan kesayangan Ibu Beranda Daya Sanitya dan yang saya hormati Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang pada saat ini senantiasa berada di masjid ini. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait tema ini sering sekali kita dengar, bahkan sebenarnya ini dekat dengan kita. Tema kita hari ini adalah menghadapi kematian. Kalau kita mendengar kematian, tentunya kematian adalah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Tentunya pada kematian ini kita tidak pernah tahu kapan itu akan datang pada kita. Kematian bukanlah sebuah nomor antrian, tetapi kematian adalah sebuah nomor jauh yang tentunya kita tidak pernah tahu. Kalau nomor antrian, tentu saya mengatakan siapa kira-kira di sini yang usianya lebih tua? Mungkin sudah tahu, kita tahu itu nomor antrian. Kemudian yang termuda siapa? Tetapi Allah menentukan dengan nomor jauh. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang akan dicabut. Apakah seorang yang baru lahir akan dicabut? Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimahullah, salah satu di antara takdir yang pasti, yang saya katakan tadi, yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk hidup adalah tentunya kematian. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 50. Ini sering kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaihi turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kemudian banyak lagi di dalam beberapa surat Al-Quran, yang ini di dalam surat Al-Imran ayat 185, yang juga artinya adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Sungguh tidak memperoleh kemana. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Pada ayat tersebut sesungguhnya kita mengetahui bahwa masing-masing dari kita
menghitung dari hari Senin sampai dengan Jumat itu. Apabila kita memiliki anak-anak yang soleh mendoakan kita, itulah ibu. Jadi ibu-ibu, hal yang mungkin sering kita dengarkan, tapi marilah kita terus lakukan itu. Yang pertama tadi, sering-seringlah kita bersedekah, kemudian memberikan ilmu, komponen yang punya, peminatnya ilmu apa saja Bu, baik itu di bidang misalnya saya punya kemampuan untuk membuat kue atau juga masakan yang lain seperti itu, berbagi saja, tidak usah disebut-sebutkan. Kemudian adalah anak-anak yang soleh-soleh, mati dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dengan husnul khotimah itu harus kita ikhlas. Saudara tetangga harus ikhlas. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertobat, memohon pengampunan, dan juga memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum terlambat. Hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu apakah per detik kemudian, apakah per menit kemudian, apakah per bulan kemudian. Kalau kita melihat dengan usia kita sekarang ini, mohon maaf ibu-ibu, barangkali di sini saya melihat usianya mungkin saya yang termuda atau mungkin yang termuda. Ibu-ibu mungkin usia kita di sini sudah di atas 50 dan bahkan ada yang usia 60 tahun ke atas. Seperti ibu-ibu, dengan kita melihat Nabi Muhammad SAW dengan usia 63 tahun, yang mungkin kalau kita melihat hari ini guru kita Ibu Dr. Ana Yahya Samsia, beliau begitu sehat dengan usia 80 tahun yang melebihi dari usia Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakin beliau sudah banyak melakukan atau berbuat kebaikan. Mudah-mudahan surga yang Allah yang kita berikan kepada guru kita. Dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penyesalan. Sedangkan besok akhirat waktunya penyesalan. Tidak ada amal. Demikian barangkali, mohon maaf ibu-ibu, dalam tema menghadapi kematian ini sebenarnya banyak di dalam surat Al-Quran yang saya baca itu lebih dari ada 15 surat Al-Quran yang terus menyebutkan adalah bahwa setiap yang bernyawa Pasti akan mati. Kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Yahya Dr. Yahya Samsia. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
35 tahun di CL nanti ngambil iya dulu segala halikan kan dia alhamdulillah itu ayana pelatihan partisipatif sahabat baik hikmahnya rasa silaturahmi serang ibu sadaya mustahil ibu sering panjang ke CL kan betul paling sudah biasa ke anda jadi ibu puji syukur bulan panjang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan silaturahmi ayana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan belajar silaturahmi yang saya serta ayana mahatma karunia serta ayana sadaya salawat dan salam mudah-mudahan dinikmati kemuliaan alam panutan orang sadaya dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu dengan kasih sayang juga terus pada malam sakit dan sama berbeda. Jadi kita ayat sering terlupakan. Ya, jadi ibu juga terus menurut ulang. Ibu biasa kayak dia serah, kayak tinggal ibu ya. Lagi alur-alur budaya itu tadi dan itu budaya dalam anggota jadi begitu tinggal anggota hiji Quran surat 4 An-Nisa ya supaya kita yakin An-Nisa itu budaya gitu ya surat An-Nisa surat 4 ayat 28 kalau ada orang hakiman dan kapuri anak kedua surat 62 ayat Jumu'ah ayat 8 kedua surat Al-Anbiya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 35 Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 35 Quran surat 79 An-Nazi'ah ayat 1-2 ayat 38 selanjutnya Allah memutuskan apa yang harus kita kerjakan ya ayat itu ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar ingatlah wahai manusia bahwa di dunia ini hanya tempat hidup sementara sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya kesenangan sementara sesungguhnya akhirat itulah negeri yang abadi Bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap yang bernyawa akan merasa. Tentu ibu tiap yang bernyawa bukan akan mati, tapi akan merasakan mati. Kenapa? Karena sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Rasulullah orang yang sangat soleh, pasti masuk surga. Begitu ke malaikat yang mencabut nyawa Nabi, minta izin dulu pada Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak tega. Halutannya Nabi Muhammad itu jadi panutan untuk sebuah makhluk akan dicabut nyawanya yang sakit gitu. Apalagi kita ibadah ya Allah jadi sangat jauh. Jadi ketika mati itu katakan semua yang hidup pasti akan merasakan mati sakitnya dicabut. Dan kami akan kemudian kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi sekarang ini kita terpaksa untuk mendapat ujian. Mungkin diuji dengan keburukan, mungkin diuji dengan kebaikan. Ketika diuji dengan kebaikan, jangan merasa bahwa kita sedang disayang oleh Allah. Ya, dan jangan lupa kepada Allah. Begitu juga ketika sedang diuji dengan kesehatan, jangan menganggap bahwa Allah sedang tidak sayang kepada kita. Dua-duanya sayang. Ketika Allah menguji kita dengan kesulitan atau sayang mungkin karena kita sedang senang lupa kepada Allah, maka Allah berikan sakit kepada kita supaya kita ingat kepada Allah. Ya Allah itu senang kalau
masjid apabila ada sudah jenazah sudah selesai mandikan disolatkan, ibu jangan sampai harus menunggu anak yang belum datang. Saya suka sedih. Benar-benar yang sudah datang dia lagi sholat deh, nangis udah deh. Kalau yang ditunggunya kemudian dia menyolatkan, ya, kemudian berdoa bagus. Kalau ditunggu-tunggu lama. Nah ini Bu, kita yang harus coba diperbaiki. Kita semuanya akan mati, bukan mau. Ya. Kesempatan menyolatkan yang mandi jenazah itu kita ikut mendoakan. Kemudian kata Allah, ahsantum di anfusikum. Baik ahsantum salah. Kalau kamu berbuat kebaikan, Allah akan kembali pada kita. Karena itu ibu-ibu biasakan ketika kita takziah, bawa alat sholat, bawa wudhu di rumah, sholatkan. Ini kan paling jarang kok kalau ribut tuh di dapur gitu ya. Kewajiban memandikan, mengapani, menyolatkan, makamu tidak ikut. Ya. Coba biasakan ibu-ibu ke pengajian. Kenapa? Karena sekarang kalau kita saling mendoakan, kita mengharapkan mudah-mudahan ketika kita meninggal kan banyak orang yang mendoakan kita. Ya. Jadi terus semuanya pasti akan mati. Ya. Jadi ibu harus tahu di mana saja. Ketika saya buat pertanyaan, tuliskan sholat wajib. Tidak ada yang menulis satupun sholat jenazah itu wajib. Oh wajib kok. Kira-kira sunat tuh. Itu wajib Bu. Wajibnya fardu kifayah gitu ya. Tapi berarti itu jangan pikir orang lain. Kita kan kadang-kadang suka mau ya. Orang lain nggak ada. Udah sendiri. Udah pahalanya minta untuk orang lain untuk kita. Bawa. Karena kan tidak usah bawa kena. Ibu sudah pakai seperti ini kan sudah yang Islami. Tinggal sholat. Kita kan prihatin kalau ibu-ibu di pengajian belum pernah menerapkan jenazah itu ya. Gampang satu Allah. Ya, 2 salawat, 3 doa. Doa tidak asal bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Kubang gitu ya. Sekali lagi kita pasti akan mati. Jadi banyak ya. Mudah-mudahan ibu apa yang disampaikan tadi menggugah kita semua. Besok atau lusa mau atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka pasti akan dituju. Mudah-mudahan kita dalam keadaan siap untuk kembali dalam keadaan Rasulullah. Kita minta maaf apabila ada kata-kata yang buruk ya. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang,